Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Jumpa kembali dalam renungan malam dengan Rikel Tiwan. Dan kita pada saat ini sebelum mendengarkan renungan malam ini, terlebih dahulu saya mengajak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang kembali Bapa menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami bersyukur karena pada hari ini kami semua telah merasakan adanya kasih-Mu yang selalu memberkati hidup kami pada hari ini. Dan pada malam ini Bapa, kami hendak belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau mampukan kami untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Bapa, inilah doa kami yang semuanya kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai landasan renungan pada malam ini, saya akan membacakan dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 2 dan ayat yang ke-7. Sekali lagi, 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat yang kedua dan yang ke-7. Yang demikian bunyinya, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbagi adalah kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi sulit dalam pelaksanaannya. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15, Paulus mendorong supaya jemaat di Korintus mau mendukung pelayanan jemaat di Yerusalem. Paulus terlebih dahulu memberikan contoh kondisi jemaat lain, yaitu jemaat Makedonia yang hidup menderita dan sangat miskin dalam harta, tetapi dalam hal kasih mereka sangat kaya. Mereka dapat memberikan bantuan yang melebihi kemampuan mereka. Kemudian Paulus juga mengingatkan jemaat di Korintus bahwa mereka adalah jemaat yang kaya dalam segala sesuatu, maka seharusnya juga kaya dalam berbagi kasih. Sebenarnya jemaat Korintus sudah berkomitmen untuk membantu jemaat di Yerusalem, tetapi mereka lalai. Mengapa Paulus meminta mereka melakukan pelayanan kasih ini? Yang pertama, harta milik kita adalah karunia Tuhan. Jika kita mampu memberi, itu adalah anugerah, karena belum tentu semua orang bisa memberi. Yang kedua, memberi harus belajar dari apa yang Tuhan telah lakukan.
yaitu Kristus yang kaya menjadi miskin, agar kita yang miskin menjadi kaya. Sedangkan yang ketiga, memberi harus atas dorongan kasih, bukan karena perintah atau karena keterpaksaan. Yang keempat, pemberian kita dimaksudkan supaya ada keseimbangan, yaitu tidak berlebihan dan tidak kekurangan, serta di antara sesama jemaat ada kerinduan untuk saling melengkapi. Saudara-saudara yang terkasih, dari jemaat Makedonia kita perlu belajar bahwa memberi bukan semata-mata karena kita kasihan kepada orang lain. Memberi juga bukan karena kita sudah merasa berlebihan, melainkan karena mengikuti teladan Kristus di dunia ini agar terjadi keseimbangan. Seimbang berarti seirama dalam perbedaan. Yang satu tidak merasa lebih dari yang lain. Karena itu, mari kita renungkan dan menghitung berkat Tuhan yang sudah kita terima. Mulailah berdoa dan mencari informasi kemanakah kita dapat menyalurkan sebagian berkat Tuhan yang telah kita terima, supaya tercipta keseimbangan dan kita pun terberkati melalui berbagi kasih. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Siapkah kita untuk dapat menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan kita melalui berbagi kasih? Berbagi kasih kepada siapapun juga. Kita tidak bisa pandang bulu. Kita berbagi kasih kepada siapapun juga. Jangan pilih-pilih. Karena Tuhan Yesus pun telah mengasihi kepada semua umat manusia, tidak pandang bulu. Dan akhirnya kita boleh dimampukan sebagai saluran kasih berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.